Siapa yang menyangka, seorang pengemis toy yang setiap hari hidup di jalanan, bisa menikahi seorang polwan cantik. Orang-orang mencibir, tak percaya, bahkan menuduh ini hanya kebohongan. Tapi ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang pria yang sudah kehilangan harapan. Namun takdir membawanya pada cinta sejati. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sebelum kita mulai ke kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kehidupan yang menyedihkan. Namanya Pak Harun, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan kulitnya penuh kerutan karena terlalu lama hidup di jalanan. Dulu, Pak Harun adalah seorang buruh di sebuah pabrik. Namun setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut, hidupnya berubah drastis. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan akhirnya menjadi gelandangan. Setiap hari, dia duduk di pinggir jalan, mengulurkan tangan berharap ada orang baik yang mau memberinya sedikit uang atau makanan. Namun, lebih banyak hinaan yang ia terima daripada bantuan. Dasar pemalas. Kenapa nggak cari kerja? Sudah tua, malah jadi beban masyarakat. Hati Pak Harun sakit loh. Ia bukan malas. Ia bukan tidak mau bekerja. Namun, siapa yang mau menerima seorang lelaki tua sepertinya? Hidup terasa semakin gelap. Sampai suatu hari, seseorang datang dan mengubah segalanya. Pertemuan tak terduga. Hari itu hujan deras. Pak Harun duduk meringkuk di bawah jembatan, menggigil kedinginan. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di dekatnya. Seorang polwan muda turun dari mobil itu. Ia membawa payung dan berjalan mendekati Pak Harun. "Pak, kenapa duduk di sini? Hujan-hujanan begini bisa sakit," katanya lembut. Pak Harun terkejut. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara padanya dengan nada sebaik itu. Wanita itu lalu memberinya mantel dan makanan hangat. "Kalau Bapak mau, saya bisa bantu mencari tempat tinggal sementara," katanya lagi. Mata Pak Harun berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun dihina dan diabaikan, hari ini ada seseorang yang peduli padanya. Wanita itu bernama Sinta, seorang polwan muda yang memiliki hati penuh kebaikan. Dan sejak hari itu, hidup Pak Harun perlahan mulai berubah. Perubahan dimulai. Berkat bantuan Sinta, Pak Harun dibawa ke sebuah panti sosial. Ia diberi tempat tinggal, makanan layak, dan kesempatan untuk bekerja ringan. Setiap hari, Sinta datang menjenguknya. Mereka sering berbincang, dan Pak Harun mulai merasa dihargai sebagai manusia lagi. "Saya ini cuma pengemis tua, Bu," kata Pak Harun suatu hari. Sinta tersenyum. "Bapak bukan pengemis. Bapak hanya belum menemukan kesempatan yang tepat." Kata-kata itu menusuk hati Pak Harun. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ingin berusaha lagi. Ia mulai bekerja membersihkan panti, membantu memasak, bahkan belajar keterampilan baru. Dan perlahan, sesuatu yang tak disangka mulai tumbuh. Cinta yang tak terduga. Sinta mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali berbicara dengan Pak Harun. Di balik tubuh tuanya, ada seseorang yang bijak, sabar, dan penuh kasih sayang. Pak Harun bukan hanya seorang lelaki tua yang malang. Ia adalah seseorang yang memiliki hati yang tulus. Sesuatu yang jarang ia temukan dalam kehidupannya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai jatuh cinta. Namun, bagaimana mungkin? Ia seorang polwan muda. Sementara Pak Harun hanyalah seorang lelaki tua yang pernah hidup di jalanan. Tetapi cinta tidak pernah memilih. Suatu hari, saat mereka sedang duduk berdua di taman panti, Sinta berkata, "Pak Harun, kalau ada kesempatan untuk memulai hidup baru, apa yang Bapak inginkan?" Pak Harun terdiam. "Saya ingin punya keluarga, tapi siapa yang mau dengan lelaki tua sepertiku?" Sinta tersenyum lembut. "Saya mau." Pak Harun membelalakkan matanya. Apakah ia tidak salah dengar? Pernikahan yang mengejutkan semua orang. Ketika Sinta mengumumkan niatnya untuk menikah dengan Pak Harun, banyak yang tidak percaya. "Kamu sudah gila, Sinta. Dia itu pengemis tua. Kamu masih muda dan cantik, kenapa memilih dia?" Tetapi Sinta tidak peduli. Orang dinilai bukan dari masa lalunya, tapi dari hatinya. Jawabnya tegas. Dengan penuh keberanian, mereka melangsungkan pernikahan sederhana. Pada hari itu, Pak Harun menangis, bukan karena sedih, tetapi karena tidak pernah membayangkan ada seseorang yang benar-benar mencintainya. Kebahagiaan di usia senja. Setelah menikah, hidup Pak Harun berubah total. Ia bukan lagi lelaki tua yang duduk mengemis di jalanan.
Sekarang, ia adalah seorang suami. Bersama Sinta, ia menjalani hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan lebih dari itu, Sinta hamil. Ketika anak mereka lahir, Pak Harun tidak bisa menahan air matanya. Ia yang dulu dianggap sampah masyarakat, kini menggendong anaknya sendiri, sebuah kehidupan baru yang penuh harapan. Kesimpulan, takdir bisa berubah. Hidup Pak Harun adalah bukti bahwa takdir bisa berubah kapan saja. Dari seorang pengemis tua yang tak punya harapan, kini ia hidup bahagia dengan istri yang mencintainya, dan seorang anak yang akan menjadi masa depannya. Dan semua ini terjadi karena satu hal sederhana, kebaikan hati. Kehamilan Sinta membawa kebahagiaan besar bagi mereka berdua. Pak Harun, yang dulu hanya bisa bermimpi punya keluarga, kini menanti kelahiran anak pertamanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika kabar pernikahan mereka semakin menyebar, beberapa pihak mulai ikut campur, termasuk keluarga Sinta sendiri. Ayah Sinta, seorang pensiunan tentara yang dikenal tegas, akhirnya mengetahui bahwa putrinya menikah dengan seorang pria tua mantan pengemis. Suatu hari, tanpa peringatan, ia datang ke rumah mereka. Berakal, pintu dibuka dengan keras. Ayah Sinta berdiri di ambang pintu, menatap Pak Harun dengan tatapan tajam. "Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga." Suaranya bergetar menahan amarah. Pak Harun menunduk, merasa tidak berdaya. Ia tahu, sejak awal, keberadaannya tidak diterima. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Sinta berdiri di depan suaminya. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" protesnya. "Apa kamu sudah gila, Sinta? Menikah dengan orang seperti dia? Ayah Harun adalah suamiku. Dia ayah dari anakku. Aku mencintainya." Ayah Sinta menghela napas berat. "Kamu bisa dapat pria yang lebih baik. Kenapa harus dia?" Sinta menggenggam tangan Harun erat-erat. "Ayah orang baik tidak diukur dari umur atau status. Aku tidak peduli dia siapa dulu. Yang aku tahu, dia mencintaiku dengan tulus, lebih dari siapapun." Pak Harun menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang mau memperjuangkannya seperti ini. Namun, ayah Sinta belum bisa menerima kenyataan ini. Dan dia pun pergi, meninggalkan mereka dengan luka di hati. Kesulitan ekonomi. Meski pernikahan mereka dilandasi cinta, kehidupan setelah menikah tidaklah mudah. Pak Harun yang sudah berusia lanjut, hanya bisa bekerja ringan. Sinta, yang sedang hamil, harus tetap bekerja sebagai poluan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Suatu hari, saat pulang dari bekerja, Sinta melihat Pak Harun duduk termenung di teras rumah. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut. Pak Harun menghela napas. "Aku merasa tidak berguna, Sinta. Kamu yang harus bekerja keras sementara aku tidak bisa melakukan banyak hal." Sinta tersenyum dan menggenggam tangannya. "Jangan bicara seperti itu. Aku menikah denganmu bukan karena uang atau status, tapi karena hatimu. Aku bahagia bersamamu." Pak Harun menatap istrinya, matanya berkaca-kaca. Namun dalam hatinya, ia bertekad, "Aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga ini." Kesempatan kedua dalam hidup. Pak Harun tidak ingin hanya bergantung pada Sinta, meskipun usianya sudah tua. Ia masih ingin bekerja. Suatu hari, ia mendengar ada pelatihan keterampilan bagi lansia. Tanpa ragu, ia mendaftar. Di sana, ia belajar membuat kerajinan tangan dari bambu. Ia bekerja keras, dan ternyata hasil karyanya menarik perhatian banyak orang. Dengan bantuan seorang tenan, kerajinan tangan buatan Pak Harun mulai dijual di pasar. Dari situlah, kehidupannya perlahan mulai berubah. Anak yang ditunggu-tunggu lahir. Bulan demi bulan berlalu, dan tibalah hari yang dinanti-nantikan. Sinta melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Ketika Pak Harun pertama kali menggendong anaknya, air matanya tak terbendung. "Dulu aku hanya seorang pengemis tua yang tak punya apa-apa. Tapi kini, aku adalah seorang ayah." Anaknya diberi nama Rizky, karena bagi mereka, anak ini adalah rezeki terbesar dalam hidup mereka. Ayah Sinta akhirnya menerima. Beberapa bulan setelah kelahiran Rizky, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ayah Sinta datang kembali. Namun kali ini, ekspresinya tidak lagi penuh amarah. Ia datang sambil membawa mainan untuk cucunya. Pak Harun, yang melihatnya langsung berdiri, bingung harus berkata apa. Ayah Sinta menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kamu pria yang baik. Aku hanya butuh waktu untuk menerimanya." Pak Harun terkejut. Ia tidak menyangka pria yang dulu ingin
Mengusirnya kini mengakui keberadaannya sebagai bagian dari keluarga. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan membaik. Akhir bahagia. Kini, kehidupan Pak Harun berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi seorang pengemis tua yang hidup di jalanan. Ia adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang dihormati. Kerajinan tangannya semakin dikenal, dan ia bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sinta tetap bekerja sebagai poluan, dan mereka membesarkan Rizky dengan penuh cinta. Kisah ini adalah bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Selama seseorang memiliki kemauan untuk berubah dan hati yang tulus, keajaiban bisa datang kapan saja. Kehidupan Pak Harun dan Sinta berjalan bahagia. Bisnis kerajinan tangan yang dikelola Pak Harun mulai berkembang. Ia tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga membantu orang-orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat sedang bekerja di bengkel kerajinannya, Pak Harun tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Tubuhnya melemah, keringat dingin membasahi wajahnya, dan pandangannya berkunang-kunang. Saat Sinta pulang dari kerja, ia menemukan Pak Harun terbaring lemah di lantai. Mas kenapa?" Sinta panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter memberikan kabar yang mengejutkan. Pak Harun mengalami gangguan jantung. Jika tidak segera ditangani, nyawanya bisa dalam bahaya. Sinta merasa dunianya runtuh. Suami yang sangat ia cintai kini berada di ujung tanduk. Pengorbanan Sinta. Dokter menyarankan operasi untuk menyelamatkan nyawa Pak Harun, namun biaya operasi sangat besar. Sebagai seorang poluan, Sinta memiliki tabungan, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya operasi. Sinta mulai menjual beberapa barang berharganya, bahkan berusaha mencari pinjaman dari teman-temannya. Namun, uang masih belum cukup. Saat itulah, ayah Sinta datang ke rumah sakit dan berkata, "Sinta, biarkan ayah yang menanggung semua biaya operasinya." Sinta terkejut. "Ayah, benar-benar mau membantu?" Ayahnya mengangguk. "Dulu aku memang menentang pernikahan kalian, tapi sekarang aku tahu, Harun adalah pria yang baik. Aku tidak mau kehilangan menantu sebaik dia." Sinta menangis haru. Ayahnya yang dulu menolak Pak Harun kini rela berkorban demi menyelamatkannya. Dengan bantuan ayah Sinta, Pak Harun akhirnya bisa menjalani operasi jantung. Keajaiban yang terjadi. Operasi berjalan selama berjam-jam. Sinta dan keluarganya menunggu dengan cemas di luar ruang operasi. Hingga akhirnya, dokter keluar dengan senyuman di wajahnya. Operasinya berhasil. Sekarang tinggal pemulihan. Sinta menangis bahagia. Ia langsung masuk ke ruang ICU dan menggenggam tangan suaminya yang masih terbaring lemah. Pak Harun membuka matanya perlahan dan tersenyum. "Kita berhasil, sayang," ucapnya pelan. Sinta mengangguk sambil menangis. "Iya, Mas. Kita berhasil. Kehidupan baru yang lebih bahagia." Setelah beberapa bulan pemulihan, kesehatan Pak Harun membaik. Ia tidak bisa bekerja sekeras dulu, tetapi bisnis kerajinan tangannya sudah cukup stabil untuk dikelola oleh para pekerja yang telah ia latih. Sinta tetap bekerja sebagai poluan, dan mereka membesarkan Rizky dengan penuh cinta. Yang lebih membahagiakan, hubungan mereka dengan ayah Sinta semakin erat. Kini, mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga yang utuh. Dulu, Pak Harun hanyalah seorang pengemis tua yang hidup di jalanan. Kini, ia adalah seorang ayah, seorang suami, dan seorang pria yang dihormati. Setelah sembuh dari penyakitnya, Pak Harun tidak bisa bekerja sekeras dulu. Namun, berkat kerja kerasnya di masa lalu, bisnis kerajinan tangannya sudah berkembang pesat. Dulu, ia hanya membuat beberapa kerajinan untuk dijual di pasar kecil. Sekarang, produknya mulai dikenal luas dan bahkan dipesan dari luar kota. Beberapa media lokal mulai meliput kisah inspiratifnya. Seorang mantan pengemis yang sukses membangun usaha dari nol. Pak Harun kini tidak hanya menjalankan bisnisnya sendiri, tetapi juga membantu banyak orang yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Ia mempekerjakan mantan gelandangan dan orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Baginya, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Sama seperti yang ia dapatkan dulu, Sinta dipromosikan. Di sisi lain, karir Sinta sebagai poluan juga semakin bersinar. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, ia mendapat promosi sebagai perwira polisi yang bertugas di bidang sosial dan kemanusiaan. Kini,
Ia tidak hanya menjalankan tugas sebagai aparat kepolisian, tetapi juga aktif, membantu orang-orang kurang mampu, dan masyarakat yang membutuhkannya. Banyak orang yang dulu meragukan keputusannya menikah dengan Pak Harun kini mulai melihatnya dari sudut pandang berbeda. Mereka sadar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari status atau kekayaan, tetapi dari ketulusan dan perjuangan bersama. Rizky tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Tahun demi tahun berlalu, Rizky kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan belajar banyak dari kedua orang tuanya tentang arti kerja keras, kejujuran, dan ketulusan hati. Sejak kecil, ia melihat bagaimana ayahnya berjuang dari nol, dan bagaimana ibunya tetap setia mendukungnya. Saat Rizky masuk sekolah, banyak teman-temannya bertanya, "Benarkah ayahmu dulu seorang pengemis?" Rizky tersenyum bangga dan menjawab, "Iya, dan sekarang dia adalah pengusaha sukses yang membantu banyak orang." Kisah hidup keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan Rizky bercita-cita untuk mengikuti jejak orang tuanya dalam membantu sesama. Penghargaan dan pengakuan. Suatu hari, Pak Harun menerima undangan dari pemerintah daerah untuk menghadiri sebuah acara penghargaan. Tanpa diduga, ia diberi penghargaan sebagai sosok inspiratif karena berhasil bangkit dari keterpurukan dan membantu banyak orang. Di atas panggung, dengan mata berkaca-kaca, Pak Harun berkata, "Dulu, saya dianggap sampah masyarakat. Saya pernah duduk di pinggir jalan, mengemis, dan dihina. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, melainkan karena ada orang-orang baik yang percaya pada saya. Saya adalah bukti bahwa hidup bisa berubah. Selama kita mau berusaha, selama masih ada kebaikan di dunia ini, tidak ada yang mustahil." Semua orang berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, Sinta dan Rizky tersenyum bangga melihat sosok yang mereka cintai kini dihormati oleh banyak orang.